Salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpi. Ini ikut Orkabina semua? Siapa yang tidak ikut? Ini ngapa tidak ikut? Kemarin lagi masalah biaya. Masalah biaya? Iya. Itu Orkabina paling murah, mana ada pergi 3 hari. Dari kakek sama nenek itu tiba-tiba drop. Oh, kakek nenek drop, kamu cucu kesayangan gitu. Jadi kakek neneknya sekarang gimana? Udah masih sakit. Nah. Nggak bisa. Oh ya. Nenek juga nggak bisa. Jadi kamu yang jaga. Jadi orang tua tuh harus nguruskan. Orang tua ngurus, jadi kamu. Jadi pas libur Orkabina kemarin saya balik. Oh gitu. Untuk mengurus. Yang sana belakang? Ya, pulang kampung gitu, Pak. Pulang kampung. Kampungmu di mana? Kapas dulu, Pak. Oh, Kapuasulu. Ngapalah harus pulang? Iya, sekali seumur hidup di UPB kamu ikut. Itu kan namanya sama seperti kalau kamu ndak ikut wisuda tapi sarjana. Atau ikut yudisium tapi ndak ikut wisuda. Bahkan ada yang sudah di dalam kuburnya yang ikut wisudanya ya, orang tuanya. Ya kan? Ada yang meninggal sebelum yudisium sudah jadi sarjana. Jadi orang muda yang terkasih, itulah tantangan kita sebagai orang muda Katolik. Kita meremehkan yang namanya kegiatan rohani. Sama seperti agama ini, kalau agama ini kalian dapat E, kalian ulang. Jangan anggap kalian hebat semuanya mata pelajaran, mata kuliah. Bedanya kita kuliah di Indonesia ini. Kuliah agama itu mulai dari PG, TKA, TKB, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi kita kuliah agama. Tapi kok bisa kita pindah iman? Itu akibat kita menyepelekan. Sama seperti kita tidak datang misa pada hari Minggu. Seseorang yang tidak datang misa pada hari Minggu itu dosa berat. Apalagi sudah dibaptis. Jadi kalau seseorang, kalian mahasiswa Katolik, bodoh kalau kalian tak datang ke gereja di Pontianak ini. Gereja buka dari jam 6 sore, hari Sabtu, udah malam Minggu. Nanti selesai itu ada yang jam 7 malam. Jadi jangan kalian bodoh, botol. Akibat kalian botol itulah kalian kehilangan iman. Akibat kehilangan iman kalian sesat. Ini persoalan yang akan kalian hadapi. Orkabina ini orientasi kegiatan pembinaan keagamaan siswa Katolik. Gereja Katolik yang ada di Universitas Pancabakti ini adalah KMKUPB Santo Fransiskus Assisi. Ya. Jadi itu penting. Ini nanti ada perayaan Natal, Kumene bersama, ikut. Jangan pulang kampung, nenen, nyusu, ya. Bobo, ya jangan ketawa. Ya. Apalagi orang-orang dari daerah itu, minim pemahaman. Ya. Banyak di antara kalian mahasiswa-mahasiswa ini akan dirayu. Tantangannya bukan hanya tantangan global, ya, tantangan setan, iblis. Ya, tantangan dunia ini, narkoba, seks bebas, ya, permainan game, judi online. Udah berapa banyak korban judi online? Ya, seorang oknum polisi dibakar istrinya oknum polwan gara-gara ya habis judi online. Itu kebodohan, bodoh dan tolol. Kalian ngecek itu, duit habis. Belum lagi narkoba, 30 tahun baru rehabilitasi. Nah ini tantangan global yang akan kalian hadapi. Belum lagi ya bahaya namanya radikalisme. Belum lagi nanti penyesatan yang terjadi. Ini tantangan kita di 3 yang akan menggoda kita terus-menerus. Nah, ini kemarin saya udah kasih materi kan? Waktu Orkabina, dengar kan? Dengar. Kalau tidak dengar bahaya laten yang akan kalian hadapi. Kehilangan iman, meninggalkan Yesus. Kalau kalian meninggalkan Yesus, bisa dipanggil Yesus kembali, ya puji Tuhan, itu pertobatan.
Kalau kalian meninggalkan Yesus, tersesat, selesai. Nah ini masalah komunikasi saja. Makanya tahun ini tahun komunikasi, tahun jubileum, tahun 2025, ya, itu 25 tahun sekali. Berbahagialah kalian yang hidup pas. Ya, orang muda tahun karena kalian bisa mengikuti banyak kegiatan jubileum sebenarnya. Kalau kami dulu jubileum kaum muda tahun 2020. Ya saya berbahagia 2020. Sekarang kalian 2025. Pas. Jadi tantangan kehilangan iman itu adalah sesuatu akibat kurangnya komunikasi dan bergabung di komunitas. Saya langsung saja ya, to the point. Karena materinya udah saya kasih di Orkabina, ya. Pak Albert sudah pasti kasih materi-materi yang sangat bagus untuk menambah pengetahuan iman kalian. Itu tantangan. Maka saya tanya tadi, ya kan? Apalagi kalian ini. Saya pernah beberapa tahun yang lalu sebelum Covid, tahun 2018 saya datang di sini. Kalian mungkin masih SMP ya? Masih SMP kali? Masih SMP. Masih pakai kolor kali ya? Main-main di sungai. Datang ya, bapak, seorang ibu itu ya, dengan seorang perempuan. Pak, tahu fakultas pertanian ke Pak? Fakultas pertanian? Ini fakultas pertanian Bu? Bukan, saya mau ngurus anak saya di fakultas pertanian. Kenapa Bu? Itulah katanya dia sudah DO. Ibu dari mana? Kapuas Hulu. Bayangkan Kapuas Hulu. Ibu dari Kapuas Hulu? Ya, saya dari pedalaman Pak. 2 hari baru saya sampai ke sini. Katanya anak saya sudah sekian tahun tidak kuliah katanya, tetapi uang kiriman selalu saya kirim. Gimana? Tantangan challenge kayak gitu. Hormatilah ibu bapakmu. Kalian di sini begajul. IP 1, 0, Allah. Semester ini kalau kalian 0,1, bagus berhentilah. Berpikir, merenung. Betul tidak saya bisa masuk fakultas pertanian ini? Agama aja bayangkan agama atau agama C. Telah kalah. Nah ini saya motivasi langsung to the point aja. Pelayan perempuan ya, tantangan boncet. Jadi kalian harus paham ya, perbedaan wanita dan pria. Tadi udah dijelaskan. Kalian bisa hamil, yang laki-laki menghamili. Paham? Paham ya? Jadi jangan main-main. Seorang gadis cantik di daerah Jalan Tebu menggantung diri. Cantik. Gadis kabel. Gara-gara sudah telat 3 bulan. Gimana? Gimana? Heboh kemarin kan? Ada heboh, benar ya? Heboh enggak? Wih, bukan masalah hamil heboh, hamil pasti heboh. Kan? Kalau kucing kawinnya teriak-teriak, kalau manusia kawinnya diam-diam, ya kan? Kalau kucing beranak diam-diam ya, mencret. Ini tantangan, challenge sama ya. Saya sekian lama di kabupaten itu tantangannya begitu. Siswi SMP beranak di batang pisang. Ada tahu kalian udah beranak kalian di sini? Itu berurusan kalian bertobat atau sudah ada yang menghamili? Pura-pura di sini bujangan, Pak jangan ya, jangan beli kucing dalam karung cek, pakai Facebook, tanya, apalagi masalah iman. Ini tantangan, challenge bagi kalian. Bagaimana masalah ini? Yang seiman ya brengsek, apalagi yang berbeda iman akan kehilangan iman kalian. Lebih baik tidak kawin kalau kalian kehilangan iman kan? Bukan yang menyelamatkan kawin. Ya, ajaran kita bukan kawin tak kawin yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus. Nah begitu kawan.
Jangan mantap kawan, tapi tak ke gereja. Ya. Di tantangan kita. Pergi ke CWKP, pergi kemana di sini, di kampus KP, di University KP. Gile, 3 jam tahan, 4 jam tahan, bergembun. Pergi ke gereja 1,5 jam tak mampu. Itu apa masalahnya? Tantangan dunia, setan, iblis, godaan hawa nafsu. Ya kan? Suka nonton TikTok, lihat paha yang bagus, payudara yang bagus. Tak tahu itu hanya nenek-nenek. Oh, tahu nenek-nenek ya? Hah? Ya? Orang gila kalian tonton. Suka. Karena kalian melihat mulus. Ya? Semua itu di TikTok bisa mulus. Karena ada yang namanya aplikasi. Masa semuanya glowing mukanya? Hah? Yang korek bisa jadi mulus? Ya kan? Kalian lihat di sana, di kafe Pak, mulus Pak, pakai stocking. Makanya dia malam dia kerja. Paham? Hah? Tidak dong? Ya kan? Jadi janganlah kalian itu terpesona dengan hal-hal yang duniawi. Nah ini masalah yang akan kita bedah selama 45 menit lah ya. Karena memang kalau saya penyuluh itu lebih shortcut saja. Nah, komunikasi dan komunitas. Komunikasi itu penting. Oke, kalian harus membangun yang namanya komunikasi di grup. Ya, harus membangun yang namanya komunikasi yang baik, komunikasi iman. Hari ini hari Minggu kawan, ayo ke gereja. Jangan pula nyuruh ke gereja, dia tidak ke gereja. Tahu kalian orang Katolik ke gereja mana? Gereja Katolik. Paham ya? Paham ya gereja Katolik ya? Nah, paham. Ada 8 gereja paroki di sini, 1 gereja katedral. Ya kan? Gereja katedral itu kayak teater. Kalau mau nonton yang paling nyaman, ya kan? Kalian nonton apa sih kalau ke gereja? Siapa yang mau mengundang kalian ke gereja? Siapa? Tuhan Yesus. Orang Katolik yang bisa menyaksikan Tuhan. Di mana? Sakramen Ekaristi. Lihatlah, jangan kalian tunduk, lihat. Itulah Allah yang menjadi daging dan darah. Itu bukan lambang ya. Makanya kalian harus menerima roti dari surga itu. Itu adalah tubuh Kristus dan darah Kristus. Nah, hanya orang Katolik yang bisa menyaksikan itu dan menikmatinya. Jadi sayang kalau kalian meniadakan misa pada hari 5 perintah gereja. Yang pertama, rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, ya betul, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan. Yang ketiga, jangan makan daging pada hari Pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Tidak lama lagi kita mau masuk masa Prapaskah. Ya, bulan Maret, minggu kedua. Terima aku, jangan diam-diam di kos. Ya, bertobatlah, percayalah kepada Injil, dikasih tanda di situ. Ya, tidak lama lagi. Paling kalian libur sebulan, habis itu masuk Prapaskah kan? Nah, itu panjang masa Prapaskah. Ya. Yang keempat, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali, bro. Sis. Jangan-jangan pengakuan dosa pun tidak tahu. Padahal cukup. Ya. Kalau kita ingin mengaku dosa itu kita sudah punya tobat dan sesal. Ya. Ketika ada jadwal, kita duduk, ya kan? Kemudian giliran kita masuk, berlutut, ya kan, tanda salib. Bapak, pengakuannya saya yang terakhir tahun lalu. Bapak, ini pengakuan saya yang kedua kali. Dosa-dosa saya adalah, nah, dicatat dosanya itu sebelumnya, jangan lupa gitu. Saya mohon penitensi dan absolusi yang berguna bagi kehidupan saya. Nah, nanti dikasih absolusi dan penitensi. Karena 2 sakramen itu bisa diterima berulang-ulang kali. Paham ya? Sakramen Ekaristi itu harus berulang kali kalian terima. Oh, begini boy, dari Sintang.
Oh, ketapang. Nah, begitu. Lalu sakramen tobat bisa berulang-ulang kali kalian terima. Sedangkan 3 sakramen, ya, 3 sakramen itu hanya bisa diterima sekali. Sakramen apa itu? Ya, sakramen baptis, sakramen, ya, krisma. Jangan sampai tidak tahu lah. Lalu sakramen imamat itu bagi imam. Ya, itu hanya sekali saja diterima. Kita tidak menerima itu karena kita bukan imam. Ya. Sedangkan ya, sakramen yang lainnya bisa diterima lebih dari 1 kali. Sakramen perkawinan itu bisa. Kalau pasangannya meninggal dunia, dia menikah lagi, dia bisa menerima untuk yang kedua kalinya. Asalkan pasangannya itu meninggal karena ya sakit atau wajar, bukan dibunuh oleh suaminya atau istrinya. Paham ya? Kalau tidak paham, bahaya. Lalu sakramen pengurapan orang sakit. Kalau misalnya kalian sudah mau operasi, harus terima sakramen pengurapan orang sakit sebagai bekal suci. Ya. Jadi jangan nanti temannya mau operasi. Apa yang kalian lakukan? Cari pastor, pergi ke paroki terdekat. Misalnya di rumah sakit kota, cari pastor paroki Bunda Maria Jeruju. Di rumah sakit Sudarso, cari pastor Gembala Baik. Nah, itu wilayah teritorinya. Rumah sakit Antonius, karena sudah disediakan pastor. Nah, begitu. Paham ya? Nah, satu lagi apa? Hah? Sudah? Udah? Ya udah. Udah? Belum? Masih? Belum lengkap lagi sakramen yang saya sebutkan. Hah? Apa? Pertobatan, Oh, tadi kan berulang-ulang kali itu kan perkawinan, perkawinan itu udah bisa terima. Hah? sakramen. Ya habis sudah. Jadi sakramen itu ada 7. 3 sakramen inisiasi, sakramen komuni atau sakramen ekaristi. Tetapi sakramen baptis dulu. Setelah itu sakramen ekaristi dan sakramen krisma, itu disebut inisiasi Katolik. Paham ya? Berikutnya 2 sakramen untuk kesembuhan. Sakramen pengobatan itu kesembuhan dari dosa. Jadi kalau mau sembuh dari dosa itu hanya terima sakramen obat. Berikutnya adalah sakramen pengurapan orang sakit. 2 sakramen, sakramen panggilan. Sakramen imamat dikhususkan bagi seorang yang sudah dididik dan dia mengikrarkan, kemudian sudah layak dan cakap, dia menerima sakramen imamat. Ya, untuk menjadi imam. Pertama dia tabisannya diakon dulu. Setelah itu tabisan imam. Lalu kalau dia mendapat ya suatu anugerah karunia jabatan, dia tabisan uskup. Gitu. Ya uskup ya pasti imam. Begitu ya. Ya mereka juga pasti diakon dulunya. Paham ya? Baru sakramen perkawinan itu panggilan. Makanya 2 sakramen itu ya tidak bisa dipaksa untuk diterima, karena bruder dan suster tidak akan menerima 2 sakramen itu. Ya. Jadi bruder dan suster itu dia hanya sampai 5 sakramen saja. Ya. Kalau kita bisa 76, ya. Seorang imam hanya sampai 6 juga. Ya, karena sakramen perkawinan tidak ya. Paham ya? Komunikasi, komunitas, membangun. Jadi komunikasi iman itu penting. Dialog. Sekarang kalau kalian dialog susah. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Komunikasi bisa dimengerti sebagai kegiatan atau proses berbagi atau bertukar gagasan, perasaan, informasi, pengalaman antara 2 orang atau lebih, hingga apa yang dibagikan atau dipertukarkan itu menjadi milik bersama atau diketahui secara umum. Jadi kalian sekarang apa yang kalian lakukan sebagai
mahasiswa Universitas Pancabakti, mahasiswa Katolik Universitas Pancabakti, Fakultas Pertanian. Apa yang kalian lakukan untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat global? Kalian harus memiliki akun YouTube, TikTok, medsos, IG. Dan tidak zaman kalian tak punya itu, Facebook. Bukan untuk cari duit atau cari sensasi, tetapi itulah komunikasi yang bisa dijalin sekarang di dunia. Antah berantah sekarang, antah berantah lah. Kalian pakai Zoom tak kemana-mana kan? Dulu kan kalian SMP atau SMA, kalian pakai Zoom waktu COVID. Dan mungkin kalian akan menggunakan itu terus, Google Meet. Ini nanti saya ngajar mahasiswa sekolah tinggi agama Katolik negeri ini, karena besok mereka ada Natal bersama. Jadi ya 6:30 saya harus mengajar menggunakan Google Meet. Jadi begitu kawan. Kalian harus punya akun. Bayangkan kalau kalian ini one day one content, 1 menit ya. Cerita tentang Yesus, ya kan, cerita tentang para rasul. Dan kalian tinggal dapat referensi banyak. Tujuannya apa? Biar banyak orang baik menguasai dunia internet. Hati-hati, di dunia internet itu banyak orang jahat. Jangan pikir itu semua baik, itu tipu-tipu. Ya kan? Apalagi pinjol. Ya kan? Wah, kamu sudah 5 tahun ya pakai HP. Kamu bisa 20 juta tinggal KTP. Ujung-ujungnya kalian ya kan kalian nggak punya penghasilan. Belum. Jangan utang. Kalau orang punya utang, kan ada TikTok yang suka ngelucu. Lagi viral ya TikTok tuh. Gimana ini guru katanya kan? Ya kan? Nggak kerja, ya kan? Nggak bisa makan, kerja lalu hutang kan gitu. Begitulah kira-kira kan? Itu kan sebenarnya sentilan bagi kita. Jadi itu komunikasi yang paling tepat kata Paulus adalah media komunikasi sosial. Sekarang kalau kalian mau belajar katekese di YouTube, ada namanya Kakit, ada namanya Hidup TV, berbagai macam. Jadi kalau kalian mau belajar tentang iman itu sekarang sudah tersedia. Tapi mana pasti kalau udah dekat kalian mau klik Kakit, tiba-tiba adalah celana dalam nampak, paha nampak, betul nggak? Pakai BH, memang itu deh. Tantangan di dunia internet tuh ya begitu. Ujung-ujung nggak jadi. Yang ini, ya kan? Dia punya framing itu bagus. Segitiga, ya. Dulu ada memancing. Tapi yang dipancing itu apa? Ikan spasial. Yang dilihat apa? Celana dalamnya. Mengapa begitu? Nah itu akibat kita. Tantangan bahwa yang namanya pornografi itu udah merusak 5 bagian otak ini. Kalian lihat celana katuk dijemurnya udah kalian merangsang. Ada yang kasus yang viral di masa datang di kos yang dihukum adat. Tidak tahu ya? Di Pontianak Barat. Saya tidak tahu kalau pelaku ini sih. Mohon maaf. Kawannya mau diperkos. Bahkan hati-hati perempuannya. Jangan kalian pikir itu laki-laki. Ya. Bahaya. Lihat celana dalam kalian langsung tuh dongkraknya naik. Karena itu tadi. Kita komunikasi kita itu. Tadi itu. Karena apa? Ya, di Facebook itu. Boleh. Boleh. Ini dari semester berapa? Semester sama. Masuk lah. Nanti buat KHK-nya itu ada Pak itu ya? Tidak ada. Dulu saja. Kemarin ikut kami. Ikut. Oh. Ini sampai mana tadi? Sampai nengok celana dalam ya? Oh iya. Hormonal itu pasti. Ya. Jadi
Makanya saya katakan kalau mau kuliah itu bahaya. Kalau kuliah sambil kawin pasti tidak selesai, sulit selesai. Lebih bagus kawin sambil kuliah, jelas statusnya. Oh saya istri orang nih, kan? Ya tantangannya ya Mas Wana. Tapi kalau lalu kuliah lalu sambil kawin, kan mana malu, ya. Yang perempuan berbocek, emang maaf ya saya masuk ke poin dia nggak perlu lagi begitu ya. Yang laki-laki juga harus bertanggung jawab, ya enggak? Iya. Kalau enggak kena mandau gitu semua. Yang Ya, langsung. kan? Ribut kan? Kawinnya jadi ribut, kawinnya diam-diam, ya kan? Sekali ketahuan ramai ribut kan? Masing-masing saling membenarkan anaknya kan? Apalagi kalau sampai terdengar bahwa si cewek itu sering gonta-ganti pasangan, selesai. Bayar ada dan sebagainya. Tantangan kita, ya, di era disrupsi ini, ya. Ini tantangan mahasiswa Katolik. Makanya dalam setiap kesempatan ini, ya minimal dalam satu semester itu saya hadir 1 kali lah, ya, kerjasama dengan dosennya. Nah itu ya komunikasi. Jadi kalau kalian buat YouTube tuh sendiri-sendiri, enggak susah. Pakai akun Google buat ya. Nanti kalian belajar mencangkok, atau misalnya belajar pertanian nanam kangkung, kalian viralkan. Ya. Dunia di genggaman kalian, itulah komunikasi yang paling efektif. Ya. Bayangkan nih kalau ini tadi saya hitung 18-20 orang. Sudah 20 subscriber kalian kan? Kalau kalian tidak buat sekarang, ingat, sulit kalian nanti dikenal orang. Kalian kan tidak mungkin seperti lampu yang ditaruh di bawah gantang, kan enggak kan? Ya, supaya api kalian bersinar itu, kalian harus ditaruh di kaki dia. Coba lampu ini ditaruh di sini, enggak nampak kan gitu? Jadi begitu ya, boy dan sis, bro dan sis, boy dan girl, itu komunikasi kita sekarang. Nah, komunikasi yang efektif. Ya, jadi mahasiswa itu. Siapa yang belum punya akun YouTube sini? Belum punya ada? Bukan untuk menjadi YouTuber, bukan. Tapi kalian membuat cetak digital ya, yang bagus. Ingat hati-hati kalau kalian mukul anjing, jangan kalian sorot masukkan di YouTube atau Facebook. Nanti kalian dapat beasiswa S2, lalu gagal. Itu ada satu orang anak mau dapat beasiswa itu gagal. Karena di-upload dia mukul anjing. Ya. Menyiksa kucing, binatang, dianggap bukan penyayang. Nah, itu. Jadi kalau yang tidak senonoh jangan kalian upload. Ya kan? Misalnya celana dalam baru kalian upload. Nah, ini kan tidak masuk akal. Ya. Jadi tantangan kalian sekarang adalah bagaimana nanti kalian menjadi kreator-kreator yang baik. Pewartaan yang baik, siar yang baik. Misalnya kalian membuat motivasi hari ini. Kalian lihat ada satu akun di TikTok itu, dia tidak banyak dia ngomong. Dia ngomongnya pun gaya orang Timur ya. Tapi viral gitu dia. Ya kan? Ngapa? Saya pulang ke Timur, di sini cewek-cewek Kalimantan bagus, katanya kan begitu. Tidak lama tuh. Tapi dia bisa viral gitu. Masa kalian mahasiswa tidak viral? Misalnya, kalian, saya mahasiswa Fakultas Pertanian UPB loh, ya kan? Ini ada durian, kakek saya tanam sudah 50 tahun, kan? Kalian sorot, kan? Di mana daerahnya? Di daerah A, di kampung ini, kan begitu. Kok sekarang orang harus expose begitu? Tidak bisa lagi kalian sembunyi di era disrupsi ini. Ya kan? Tantangannya kalau kalian ingin. Kalian dikenal itu bukan karena kalian sekarang. Kalian dikenal itu karena komunikasi. Mungkin kalian banyak grupnya di situ. Saya mungkin ada 100 lebih grup saya di WA. Ya. Mengapa saya tidak keluar? Ada informasi-informasi yang tidak saya tahu. Rupanya begini, begitu. Ya.
Namanya komunikasi itu penting ya. Nah, dalam konteks komunitas beriman, buruk atau baiknya komunikasi mempengaruhi kuat tindaknya kebersamaan dan persaudaraan komunitas. Jadi Orkabina itu adalah media komunikasi kita. Sekali seumur hidup mahasiswa Katolik. Ya. Jadi yang datang ya tidak akan bisa mengulang sejarah. Lebih baik ya tahun depan ikut bersama adik tingkat karena merasakan rasanya buah apel itu. Kawan-kawan kalian rasakan. Ada yang bilang manis, ada yang bilang apel itu kelat, ada yang bilang apel itu pahit. Kan masing-masing kan beda-beda kan. Tetapi kalau kalian ikut baru kalian tahu rasanya buah apel. Nah itu penting. Nah bagi yang tidak ikut ya jangan sampai tidak ikut. Lebih baik terlambat daripada tidak kan gitu. Karena apa? Penting. Itulah dia komunitas KMK. Gereja Katolik yang ada di fakultas di kampus Universitas Pancabakti Pontianak ini adalah KMK. Gereja Katolik. Luar biasa kan? Luar biasa. Itu karena program kegembalaan dari Kuskupan diteruskan oleh saksi-saksi iman yang hidup, senior-senior kalian. Nah, maka itu penting kalian bergabung, ikut Natal Kumene, bisa bersama dengan kawan-kawan saudara-saudara yang Kristen Protestan. Jangan malah, ngapa mau ikut itu? Natal nggak lewat, bersyukur. Udah salah, dua minggu lagi. Seminggu lagi. Seminggu lagi. Ini yang Katolik kalau tidak salah, Ya. yang jadi panitia kan? Ya. Biasanya saya diundang. Kalau tidak bentrok saya datang. Jadi penting ya. Jadi janganlah mahasiswa itu datang dulu dia mendengar dapat nilai itu tak. Ya, ada kawan saya itu. Dia merasa sangat menyesal tidak ikut aktif di dalam kegiatan minimal kegiatan ya sesama kita di kampus. Nilai dapat, tapi dia bilang menyesal dulu ya. Ya karena dulu mungkin tidak ada yang mengingatkan paradigma berpikir. Tahu kalian sibuk pasti, semua sibuk. Pulang ke kos, masak, nyuci, ya, buat tugas dan sebagainya. Ya, ini kan banyak anak daerah di UPB, agak jarang anak dari Pontianak. Ada yang memang asli Pontianak? Ada, mana? Kamu? Juruju? Di mana? Pancasila. Oh Pancasila. Memang dari SD, SMP, SMA di Pontianak? Iya. Oh masuk UPB kan? Di rumah sendiri? Berarti pulang langsung buka kulkas, langsung buka lemari, langsung makan kan? Enak. Yang lain-lain itu mana enak? Ya? Harus berpikir, makan pagi 5.000, makan siang 10.000. Gimana Pontianak ini nasi 10.000? Wah, tapi geprek 15.000. Malam lagi, berarti total kalau mau makan 15, 30, makan pagi berarti rata-rata 35.000 lah. Betul ya? Kalian makan? Ya kan? Ya maksudnya 15 mau makan sehat tuh. Ada ayamnya kan? Hah? Iya. Kalau makan kangkung, aduh. Ya, dulu sih zaman saya masih ada lah. Dapat tempe kangkung kan? Sekarang 10.000 dapat tempe kangkung. Masih ada di situ ada sih. Cuman rasanya pun juga udah agak pelan-pelan gitu. Lebih baik kan beli sayur 2.000 masak nasi di Magicom ketimbang kalian beli kan? Ya saya tahu lah penderitaan kalian tuh. Siapa sih tidak tahu namanya mahasiswa? Bisa jadi. Lagi nanti kalian mau ujian. Slogan mahasiswa kan tidur jam 4 bangun jam 5 ya kalau mau ujian kan? SKS sistem kubur semalam. Tak apa yang ditulis buat gimana? Tolong. Kenakalan mahasiswa kan? Kalau sekarang lebih hebat lagi lagi. Pak, ke toilet Pak. Rupanya buka ini pun. Pengawas bilang kok toilet semua ya? Ya Pak, kebelet nih kan gitu. Ya inilah yang namanya tantangan sekarang ya. Media. Jadi penderitaan kalian itu memang sebagai suatu cambuk bagi kalian untuk bisa sukses.
Ini jangan mau. Yang perempuan jangan mau dibuntingi. Yang laki-laki jangan mau membuntingi. Dapat gelar rasanya. Mantap tuh gelar tuh. Agustinus SP. Susah nambahnya 4 tahun, paling cepat lah. Bisa gak 7 semester? Bisa. Masa kan? 3 tahun setengah. Kan enak kan? Dibuat di kartu perkawinan kalian undangan nanti kan ada SP nya kan bangga juga. Kan begitu ya? SP. Dulu insinyur, nggak ada gitu. Ya. Dulu zaman insinyur kan. Ya kan? Namamu siapa? 3 SP. Dapat 2 huruf itu lama memperjuangkannya 4 tahun. 144 SKS. Menumpahkan segala tinta, pulpen, apa lagi yang kalian tumpahkan? Ngetik, tidak tidur malam kan? Buat tugas. Nak makan, nak minum, ya kan? Pokoknya demi nilai dengan cara yang baik kan? Ya kan? Buat tugas sampai stres. Ada yang putus asa, rokok, ya kan? Bisa sampai 5 slok gara-gara buat skripsi. Yang mana tahu juga ya? Ke warkop, ya kan? Kopinya yang pakai bola besar ya. Loh, namanya kan? Ya tidak rokok jadi perokok kan? Yang cewek begitu juga, ya kan? Tidak pakai baju buat skripsi, pada tahu stres. Lah kan? Suka-suka kita di kos. Emang makanya di kos tuh jangan pilih kos yang ada cowoknya. Bahaya diintip nanti. Pelecehan seksual. Belum buat tugas lagi. Belum pening, pusing. Habis ini ada yang minum tuak arak. Lama-lama minum baygon. Langsung pergi ke Antonius. Ya. Hati-hati. Jadi makanya memanage, makanya komunikasi. Jangan didiamkan masalah itu. Tiba-tiba dengar tergantung di kos. Ini kan? Kok iya di pendiam lalu tergantung di kos? Nilainya bagus IP-nya. Ada anak yang bagus IP 3,5 melompat dari lantai 5 apartemen. Stres. Belum masalah keluarga. Jangan buat masalah. Ya kan? Gak banyak masalah keluarga kamu tambah masalah. Ya kan? Ini sering nih. Jadi saya kasih tips yang baik lah. Masalah kan? Kasihan. Ya kuliahlah yang baik. Menikahlah yang baik. Ya. Kawin, kerja kan? Menikah. Kuliah, kawin, kerja ya. Aman kan? Kemudian jangan lupa kursus. Kursus nyetir mobil. Jangan udah mahasiswa nih nyetir mobil tak bisa. Kalau naik motor udah terlambat, jatuh. Ada yang belum naik motor ya? Udah belajar lah naik sepeda. Tetangga saya naik motor bisa, naik sepeda tidak bisa. Gimana ceritanya? Suaminya tidak bisa naik sepeda motor, istrinya bisa pakai sepeda motor. Jadi dituntun istrinya. Ya tidak apa-apa. Ini pandai sepeda motor semua kan? Oh, pandai ya, kecepatan jangan laju-laju. Tikungan 200 km per jam, jatuh. Ya motornya lengkapi, bayar pajak. Sekarang pakai rekam tuh, lewat Tanjung Pura, pak katanya. Dia akan tilang, pakai helm. Kalau tidak pakai helm jangan digonceng, buat masalah. Nanti motormu yang masalah bayar pajak. Ya. Jangan, bukan kayak dulu lagi boy. Dulu sih oke lah masih pakai helm. Kau pergi dari Pura, pak katanya. Kau pergi Sungai Dalam, pak katanya. Sampai blitz itu kena kita. Kalau polisi mau nagih kita banyak kan. Hati-hati. Jadi saudara-saudara dan saudari-saudari terkasih, komunikasi itu penting. Nah, 5 menit terakhir. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak banyak sih kita penjuluhan. Ya, kalau tidak ada 5 menit terakhir ini, ya kalian di sini tidak lama. Ya, ujian, tiba-tiba kalian nanti semester 2.
Tahun depan semester 3. Semester 4. Harusnya semester ini kalian sudah punya 3 judul skripsi. Oh ya memang. Banyak anak-anak kita tuh nunggu, nantilah tunggu udah semester 7 terlambat. Saya dapat tips itu dari waktu saya ngambil S2 ya. Ngambil S2 tuh semester 1 tuh udah. Jadi sekarang kalian sudah punya judul, makanya rajin-rajinlah ke perpustakaan. Supaya kalian apa? Dapat 3 judul. Jangan kasih tahu teman dulu, nanti judulnya sama. Menanam kangkung menggunakan atap rumah. Nah, kan? Loh, siapa tahu? Mana enggak tahu kan? Apa nih? Bekas serbuk kayu yang ini nih menjadi media tanam untuk jagung, menghasilkan jagung yang baik, kan begitu. Ya terserah lah. Ya, mulai baca-baca tuh. Hati-hati plagiat ya. Sekarang pakai ChatGPT, AI gampang. Buat tugas. Siapa sih enggak tahu? Itu boleh kalian pakai, tapi untuk panduan. Tapi tetaplah kalian harus membaca buku. Ya. Jadi jangan bohong ya. Plagiat ketahuan. Ya. Buat tugas gampang sekarang. Jadi tidak mungkin kalian tidak dapat judul ya. ChatGPT. Betul? Ya. Ada yang tidak tahu nggak? Hah? Ada yang tidak tahu? ChatGPT? Tidak tahu? Yang baju kotak-kotak. ChatGPT tidak tahu? Hah? Waduh, ajarkan. Malah dia nanti jago. Jadi jangan pikir kawanmu pintar buat makalah tuh dia pakai ChatGPT saya, ya. Bisa jadi, tapi janganlah, ya. Gunakan kemampuan sendiri. ChatGPT itu hanya panduan dan jangan menyerahkan kepintaran Anda kepada AI. Itu ya. Selanjutnya itu tadi. Pertahankanlah IP-mu, buat target di kamar kos atau di kamar. IP saya 4 semester ini. Kalau jatuhnya 3,5 ya puji Tuhan. Jangan IP saya 3 jatuh 2. Bagaimana cara IP-nya 4? Ya A semualah. Makanya isi lembar jawaban itu jangan kayak anak SMA enggak diisi, nanti lulus. Itu udah ada lagi dah. Rumus itu udah ada kawan, ya. Kalau dosen saya dulu itu, yang penting jangan nyontek, tetapi bisa mengisi. Semua jawaban diisi. Ngapa? Jawabanmu itu belum tentu salah, tapi mungkin metodenya yang salah. Itu tips ya untuk kalian, supaya kalian sukses. Jangan pikir pintar yang penting di sini. Enggak, 10% kehadiran, 20% tugas, kerjakan. Sampai tugas itu diterima dosen. 30% ujian mid yang kemarin kalian kerjakan. 40% yang akan kalian tempur minggu depan. Tempur. Jangan cepat-cepatan. Saya udah selesai ini 1 jam, padahal waktunya 2 jam. Ya, baca ulang, isi terus. Ya. Menunggu kawan itu tidak akan bisa menghasilkan. Lebih baik, ya kan, mengerjakan sendiri daripada menunggu kawan. Karena kawan sendiri, ya kan, dia fokus. Jadi bagaimana caranya? Yang terakhir, kerja kelompok lah. Makanya kalian buat kelompok 4-4-4-4, belajar. Di situ ada taman, ada kafe, di manalah terserah. Jadi itu komunikasi yang efektif. Saya tidak banyak mengasih tips. Semoga kalian berhasil. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur kami dapat berkuliah di Universitas Pancabakti di Fakultas Pertanian ini. Berkatilah kami agar kami selalu diberikan kekuatan, semangat, dan yang paling utama, kasih Kristus selalu menyertai kami. Bimbingan Roh Kudus selalu menyertai kami. Berkat-Mu selalu memberkati kami. Berkatilah orang tua kami, para saudara-saudari kami, kawan-kawan kami, para dosen kami, semua orang yang bertindak baik, berbuat baik kepada kami dan mengajar kami agar kami dapat sukses dan akhirnya kami dapat mendapat nilai yang baik dan juga iman kami akan Dikau selalu dibimbing
oleh berkat-Mu. Kami akan pulang ke rumah, berkatilah kami dan lindungilah kami. Semua doa yang kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.